Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahaya Ramadhan Nasution, NIM 2101100, Prodi PGSD non-reguler semester 5. Baiklah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS Bahasa Indonesia dan Sastra tentang cara meningkatkan literasi di SD. Sebelum saya meningkatkan literasi di sekolah tersebut, terlebih dahulu saya memberitahu kepada anak-anak didik yaitu seberapa penting dan apa tujuan dari literasi itu saya lakukan. Jika tidak diberitahu terlebih dahulu, anak-anak tidak akan tahu apa itu literasi, manfaat, serta tujuan untuk kita mempelajari literasi tersebut. Nah, untuk meningkatkan literasi di jenjang pendidikan SD ini, kita harus mengajak anak-anak dari sejak dini untuk melakukan literasi. Sekarang saya akan memberitahu kepada anak-anak terlebih dahulu apa sih itu literasi. Literasi itu adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, serta berhitung yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan apa tujuan dari literasi itu dibuat, yaitu agar anak-anak mampu menulis, membaca, dan berbicara di depan umum, karena itu sangat penting dilakukan pada setiap harinya. Jika kegiatan itu sudah dilakukan, maka akan terciptanya sistem belajar yang aktif, produktif, dan kondusif di kalangan siswa SD tersebut. Dengan adanya kegiatan rutin literasi yang kami laksanakan di sekolah mitra, itu untuk menimbulkan minat baca anak serta meningkatkan keterampilan membaca dan berhitung anak di kalangan sekolah dasar. Nah, di sini cara saya untuk menerapkan literasi di sekolah tempat saya melakukan asistensi mengajar, yaitu dengan cara memperkenalkan kebiasaan membaca sejak dini. Karena membaca dari sejak dini akan membuat siswa itu menjadi terbiasa untuk melakukan literasi dan selalu membaca sebelum memulai aktivitasnya sehari-hari. Membaca sejak dini juga dapat membantu siswa menjadi lebih terbiasa dan memiliki lebih banyak wawasan yang mengandung unsur pembelajaran serta cerita-cerita sejarah yang mungkin itu akan menjadi pembelajaran ke depannya. Selama saya menerapkan pembelajaran ini, saya melihat para siswa lebih berantusias dan lebih suka dalam melaksanakan pembelajaran yang saya lakukan ini. Mereka lebih ceria untuk menghadapi pembelajaran yang akan saya berikan untuk materi mereka setiap harinya. Agar peserta didik lebih senang dalam melakukan kegiatan yang kami buat ini, kami membuat pojok baca itu seindah mungkin serta mereka tidak akan bosan ketika sedang membaca yang kami inginkan. Setiap paginya, jika pembelajaran akan saya mulai, saya terlebih dahulu meminta anak-anak untuk menyiapkan kelasnya, lalu membaca doa serta ayat-ayat pendek. Lalu saya akan mengajak mereka untuk membaca di pojok baca yang telah disediakan di setiap masing-masing kelasnya, yaitu dengan tujuan untuk memperluas wawasan mereka dan mereka akan lebih terbiasa membaca di setiap pagi dan juga membaca di pagi hari sebelum melakukan pembelajaran. Itu akan membuat otak mereka akan lebih fresh dan siap menerima pembelajaran yang akan diberi oleh masing-masing guru di kelasnya. Kebiasaan membaca di pojok baca itu biasanya saya terapkan selama 5 menit sebelum pembelajaran itu akan saya mulai atau saya buka. Nah, untuk lebih meningkatkan antusias anak dalam menerapkan literasi 5 menit sebelum memulai pembelajaran, saya telah menyiapkan buku-buku literasi yang sesuai dengan kesukaan mereka dan sesuai dengan umur mereka. Contohnya yaitu buku-buku dongeng, buku-buku pembelajaran yang dalam mengerjakan proses literasi ini masih terdapat beberapa siswa yang belum
lancar membaca atau yang belum bisa membaca. Kami lebih berfokus kepada mereka yang belum bisa membaca untuk mengajari mereka agar tidak tertinggal oleh kawan-kawannya, dan supaya mereka lebih antusias dalam membaca tersebut, kami memberikan mereka semacam hadiah agar mereka lebih meningkatkan minatnya untuk membaca. Banyak dari mereka yang sangat senang dengan kegiatan yang kami lakukan. Mereka sangat antusias dalam program ini. Kami sangat menerima dengan senang hati, dan jika ada yang anak-anak mungkin mengeluh karena pembelajaran itu yang kami terapkan, kami akan menasihatinya karena yang kami lakukan itu penting untuk kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, teknik pembelajaran yang efektif untuk menguatkan literasi di jenjang SD adalah untuk memberikan kesempatan siswa untuk membaca di depan kelasnya, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa, dan siswa lebih antusias dalam membaca secara seksama karena mereka tampil di depan teman-temannya, yang membuat mereka lebih giat untuk membaca. Nah, selanjutnya salah satunya lagi yaitu untuk meningkatkan minat literasi siswa. Saya membuat kelompok agar siswa-siswa tersebut lebih dapat mencurahkan isi pikirannya, opini-opininya, serta lebih percaya diri akan jawabannya masing-masing. Dengan berdiskusi untuk suatu buku atau suatu tema yang akan saya berikan, itu akan lebih meningkatkan daya berpikir anak tersebut. Nah, juga di setiap kelas juga saya sudah ada melihat beberapa kelas yang sudah memiliki pohon literasi dan juga mading kelas. Isi dari pohon literasi atau mading-mading tersebut seperti kosa-kosa kata, perkalian, dan beberapa kata motivasi untuk kita lebih giat dalam belajar. Itu sangat bagus bagi saya. Itulah yang dapat saya sampaikan dari yang saya amati di tempat saya melakukan kegiatan asistensi mengajar. Anak-anak di sana sangat antusias dengan adanya kegiatan literasi yang kami buat, dan itu sangat amat menyenangkan hati kami. Dengan kegiatan asistensi ini saya sangat banyak mendapatkan pembelajaran yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Di sini saya lebih dilatih untuk percaya diri dan harus memahami sifat-sifat pada anak yang di sana, karena setiap anak memiliki beda-beda sifat dan beda-beda tingkah laku, dan itu yang harus saya pahami, dan juga dituntut untuk bagaimana cara saya untuk menempatkan diri saya dengan sikap atau sifat anak-anak yang di sana. Itulah yang dapat saya sampaikan selama saya melakukan aktivitas asistensi mengajar di SD Negeri 008 Ramba. Bila ada perkataan atau salah bicara, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.